kita panggilkan Tiga Besar Putra Bangsa Jawa Timur 2025 pasangan yang pertama. Selamat kepada Dubas Lovite dari Kota Batu, didampingi oleh Dubas Jovika dari Kota Batu. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pasangan pertama yang berhasil melaju ke tahap tiga besar pemilihan tahun ini. Baik, pasangan selanjutnya yang berhasil masuk ke tiga besar adalah selamat kepada Dubas Ari Kabupaten Blitar. Menemani Dubas Ari, selamat kepada Dubas Alba dari Kabupaten Tulungagung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dubas Ari dan Dubas Alma. Dan pasangan terakhir, Dubas. Pasangan terakhir di jajaran tiga besar. Boleh semangatnya pendukungnya siapa kira-kira posisi terakhir di tiga besar? Siapa kira-kira pasangan terakhir tiga besar? Siapa? Langsung Dubas. Selamat kepada Dubas Ahdan dari Kabupaten Malang. Berbagi Dubas Ahdan, kami ucapkan selamat kepada Dubas Adinda Kota Surabaya. Dari Dubas Ahdan dan Dubas Adinda menjadi penutup jajaran tiga besar Duta Bangsa Jawa Timur tahun 2025. Pastinya tiga besar ini merupakan generasi-generasi yang catat berbahasa Indonesia yang baik, memiliki wawasan kebangsaan yang baik, dan masih memiliki kepribadian yang baik. Baik, untuk tiga besar kali ini, masing-masing peserta akan mendapatkan pertanyaan yang akan diberikan langsung oleh Dewan Juri. Baik, untuk waktu menjawab adalah 60 detik dimulai ketika Dubas berbicara. Langsung saja kita mulai dari yang pertama Dubas Joviko. Kami persilakan untuk dapat mengambil undian yang berisi nama dua juri yang akan memberikan pertanyaan. Baik, Dubas Joviko akan diberikan pertanyaan oleh Portal 1 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2024, Dubas Dana dan Dubas Jessica. Selamat sosial itu bagaimana rasanya
Selamat siang. Siap. Baik. Pertanyaannya adalah apa penyebab bahasa daerah Jawa digunakan di era modern dan apa sasaran yang dapat Anda berikan untuk melestarikan bahasa daerah? Pendapat Pak Kamil. Para hadirin sekalian, bahasa daerah adalah warisan leluhur bangsa yang mana hari ini menjadi potensi unggulan di setiap regional daerahnya. Kemudian, mengapa di era digitalisasi seperti saat ini dan modernisasi bahasa daerah menjadi ini sekarang? Menilai bahasa bersifat arbitrer atau sudah-sudah, maka bahasa daerah juga tidak dapat digunakan begitu saja. Kita mengenal festival bahasa ibu yang mana hal ini menjadi bentuk revitalisasi bahasa daerah. Kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan? Saya yakin bersama Balai Bahasa Jawa Timur, selain kita dapat merevitalisasi bahasa daerah, kita juga dapat pengoptimalan penggunaan bahasa daerah sehingga bahasa daerah tetap lestari keberlanjutannya. Contohnya seperti penerbitan buku duri bahasa. Kemudian waktu habis. Terima kasih Mas Wito oleh ketua Perda. Selanjutnya Bebas Ari dari Kabupaten Blitar. bersama ini silakan untuk mengambil kemudian disediakan Dewan Juri. Dan yang akan menjadi pertanyaan kepada Bebas Ari adalah Bapak Ari. Baik, Bebas Ari sudah siap? Insya Allah siap. Baik, bisa didengarkan pertanyaannya dengan sebaik mungkin. Bagaimana pendapat Anda tentang soal lagi? Bagaimana pendapat Anda tentang mewujudkan anak bahasa yang digadang-gadang sebagai upaya yang efektif dan efisien dalam meningkatkan moral generasi untuk memegang budi luhur bangsa? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Menurut saya, hukum anak di bahasa satu bentuk konkret dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk menggaungkan pentingnya peribahasa bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Hanya saja bahasa di sini adalah mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Karena dengan maraknya era digitalisasi pada saat ini banyak sekali pengaruh istilah-istilah asing yang masuk ke generasi muda sehingga mereka merupakan jadi dirinya dan terutama dalam pelestarian bahasa daerah. Oleh karena itu adanya buku di bahasa ini terutama menyasar kepada anak-anak, nantinya mereka akan paham betul terkait dengan pengenalan bahasa Indonesia dan juga pelestarian bahasa daerah dan ternyata bangun bahasa baik, insya Allah akan tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bebas Ari. Selanjutnya Menutup jajaran 3 besar putra, kami mengundang Bebas Ari dari Kabupaten Malang untuk bisa mengambil undian yang istimewa Dewan Juri. Baik, Bebas Ari akan diberikan pertanyaan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Retno. Selamat siang, apakah sudah siap? Pada tahun 2024, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah peserta UKB terbanyak di Indonesia. Sebagai duta bahasa Jawa Timur, bagaimana Anda mengaktualisasikan peran Anda untuk mempertahankan capaian ini? Silakan menjawab. Baik, terima kasih. Baik, mohon izin kami ulang waktunya dari awal 60 detik. Dimulai dari Bebas Ari yang berbicara. Silakan. Hukum hari uji kemahiran bahasa Indonesia.
kita sebagai generasi muda tidak hanya dituntut untuk bisa berbicara dengan baik dan benar, tapi kita juga harus paham bagaimana penyampaian konteks dan juga bagaimana mengungkapkan hal-hal yang tepat. Kebanyakan masyarakat ingin memahami bagaimana untuk memahami kosakata bahasa yang benar, dan tetapi ada jawaban dari itu semua. Kita harus sadar bahwa pada tahun 2024 seperti yang disampaikan oleh Ibu, bahwa lebih dari 1 juta pengguna atau 1 juta orang yang melakukan tes yang semata-mata berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasanya. Bagi untuk menjaga hatinya terus berjalan, ada 3 pasangan. Yang pertama adalah kita seakan-akan kembali tidak hanya untuk bersiswa, melainkan juga untuk perdagangan siswa baru berkuliah. Yang kedua, kita harus meningkatkan untuk melaksanakan tes kembali. Terima kasih. Terima kasih tugas Ahmad dan kawan-kawan. Dan selanjutnya kami mengundang tugas Berfika dari Kota Batu. Baik, boleh ditunjukkan dulu atasnya. Baik, tugas Berfika mendapatkan pertanyaan dari Kepala Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dr. Budiarto Hakim Tias, Sarjana Sastra Bangsa dan Budaya. Tentunya ya, maka saja saya menjawab pertanyaan dari saya. Baik, pertanyaannya. Anugerah Sota Soma merupakan upaya dalam bahasa Provinsi Jawa Timur untuk merawat ekosistem masyarakat agar tumbuh subur di Provinsi Jawa Timur. Apa yang Anda tahu tentang Anugerah Sota Soma dan bagaimana Anda mengaktualisasikan pengalaman Anda sebagai tata bahasa untuk turut menyelesaikan perjalanan tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa sastra dan bahasa sangat terkait dengan hubungan keseharian. Oleh karena itu, sastra tanpa bahasa adalah pengalaman dan proses. Agar kita dapat diberikan oleh bahasa sebagai bentuk apresiasi kepada penanya dan juga bagi bahasa orang yang telah menghasilkan berbagai sastra yang dapat diaplikasikan. Bagaimana cara kita membuat tersebut adalah yang pertama adalah kita ikut terjun masuk dalam mengapresiasinya. Yang kedua adalah kita juga mencintai kebudayaan bahasa Indonesia sehingga hal itu dapat berposisi di bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita juga harus mampu menjangkau area berluas dengan bagaimana kita dapat berkolaborasi dengan berbagai masyarakat di luar sana. Baik, terima kasih tugas Berfika dari Kota Batu. Selanjutnya kami mengundang tugas Alma dari Kabupaten Bengkulu. Baik, tugas Alma akan mendapatkan pertanyaan dari Kabupaten 1 tugas Sastra Kabupaten 2024, tugas dan dari tugas Jessica. Selanjutnya tugas Alma, sebagai seorang duta bahasa, bagaimana Anda menyikapi resistensi masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena terbiasa dengan menggunakan bahasa campur berbeda? Seperti yang kita ketahui, penggunaan bahasa Indonesia sampai saat ini masih saja dicampur dengan bahasa asing. Oleh karena itu, hal tersebut harus diatasi. Tentunya sebagai generasi muda harusnya dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan sesuai kaidah dan panduan yang ada di kehidupan sehari-hari di politik maupun di dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Tentunya dengan memaksimalkan hal tersebut, maka penggunaan bahasa Indonesia dapat dioptimalkan dan dapat mengimplementasikan politik dengan berbagai bahasa, yaitu mengembangkan bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Tugas Alma dari Kabupaten Bengkulu. Baik, selanjutnya menutup jajaran Tiga Besar Putri, kami undang tugas Aminda dari Kota Surabaya.
Baik, pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Helika. Selamat siang, Dubas Anindra. Siap. Baik. Pertanyaan Anda adalah jelaskan perbedaan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bisa dipahami? Silakan dijawab. Baik, kita mengerti bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini memisahkan antara fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan juga bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional di mana penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan pada masyarakat pada umumnya dan juga mencakup segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang bermartabat khususnya di mata dunia ataupun di mata internasional. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bahasa Indonesia juga telah digunakan dalam Sidang UNESCO tahun 2022, di mana ini menerapkan fungsi dari bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional maupun dari fungsi bahasa negara maupun bahasa nasional. Mari kita sebagai generasi muda untuk dapat menyelamatkan semangat 3 Waktunya habis. Terima kasih Dubas Anindra yang menjadi penutup jajaran 3 besar Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Dan dirinya berbahagia, inilah 3 besar Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Dan kepada Dewan Juri, kami persilakan kembali untuk berdiskusi menentukan siapa yang akan mendapatkan gelar pemenang SAP Duta Bahasa Jawa Timur 2025, pemenang 2 Duta Bahasa Jawa Timur 2025, dan pemenang 3 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. sudah sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang penerus Duta Bahasa Jawa Timur ke ajang pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional tahun 2025. Baik, ada Dubas Novito dan Dubas Novita dari Kota Batu, Dubas Aru dari Kota Terbuka, Dubas Alman dari Kabupaten Tulung Agung, Dubas Ahdan dari Kabupaten Malang, dan Dubas Anindra dari Kota Surabaya. Baik, silakan 3 besar dapat mengambil tempat sebelum perlombakan Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Boleh kita tenang sejenak, rekan-rekan pendukung 3 besar. Tentunya 3 besar ini nantinya salah satunya akan merepresentasikan Jawa Timur di ajang pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional tahun 2025. Program favorit Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Kami ucapkan selamat kepada Dubes Bapak dari Kabupaten Bojonegoro, ditemani oleh Dubes Hakim dari Kabupaten Sidoarjo. Ini akan mendapatkan uang penghinaan senilai Rp2 dan nasional analisis by Micro Communication and National by Micro senilai masing-masing Rp1.500.000. Kelas dijual publik oleh Kakak Brothers senilai masing-masing Rp1 juta. Distributed and driven by her booking itself and media. Kemudian secara by her booking itself media. Kemudian booking oleh Tukiso dan bukan guna oleh Selanjutnya kami mengundang pemenang favorit tahun 2024 Dubas RM dan Dubas Aini untuk dapat memberikan
Jawa Timur Ibu Aisyah telah berkali untuk bisa memberikan apresiasi penghargaan tentang favorit kesehatan dalam tahun 2020. dalam unggahan Instagram yang telah dilakukan oleh panitia pemilihan Kota Satu tahun 2020. Harapannya bisa bahasa favorit, bisa berbahagia di bahasa ini akan memanfaatkan dan kawan-kawan sosial masing-masing sehingga bisa berkuasa informasi terkait dengan bahasa dan kesasaan bersama-sama bersama bahasa. Betul sekali berdasarkan sebagai generasi budaya yang digital, harapannya dengan bahasa favorit ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk dapat lebih memahami bahasa Indonesia dan sampai ke bahasa daerah. Selanjutnya di sini Ibu Oris untuk dapat mengambil tempat prosesi dokumentasi. Baik. Izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Cukup? Terima kasih Ibu Adis, kami persilakan saudara kembali ke tempat. Dan pemenang favorit dapat mengambil tempat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang favorit Ibu Bahasa Timur tahun 2025. Dan tidak saatnya tugas Sister Maria kita akan mengumumkan pemenang 3, pemenang 2, dan pemenang 1 Buka Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Baik, boleh saya mendengar semangat dari pendukung 3 besar Buka Bahasa Jawa Timur 2025. Sekali lagi semangatnya pendukung 3 besar Buka Bahasa Jawa Timur 2025. Luar biasa, segera semangat dan membara dirasakan. Langsung saja kita mengumumkan pemenang 3 Buka Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Baik, langsung saja kami umumkan pemenang 3 Buka Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Dan mengucapkan selamat kepada tugas Yudito dari Kota Batu Dan tugas Alibra dari Kota Surabaya. Selanjutnya kami mengundang pemenang 3 Buka Bahasa Jawa Timur tahun 2024, tugas Indra dan tugas Rahasa, untuk dapat memberikan samir pemenang 3 kepada tugas Yudito dan tugas Alibra. Pertama akan memberikan uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Analisis yang akan berbagi akan terceritakan analisis oleh Universitas Indonesia dan disesuaikan oleh buku senilai masing-masing 1 juta 300 rupiah. Serta akan mendapatkan kelas mutual publik oleh Ahad Brothers senilai masing-masing 1 juta rupiah. Kemudian diberikan perawatan oleh Community Dr. Sebagai senilai masing-masing 600 ribu rupiah. Tas didesain perawatan kulit oleh Home Beauty Sidoarjo senilai masing-masing 300 ribu rupiah. Selanjutnya juga akan mendapatkan tas didesain oleh Produser dan juga oleh Produser TV. Baik, kami juga mengundang dengan hormat Kepala Sub Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Aisyah ini dapat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemenang 3 Buka Bahasa Jawa Timur
2021. Pengetahuan terkait kebahasaan dan kesasaan menjadi salah satu poin utama untuk menjadi seorang duta bahasa Jawa Timur. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penguasaan bahasa daerah, serta juga kemampuan berbahasa asing menjadi kunci penting seseorang untuk bisa meraih gelar duta bahasa Jawa Timur. Selanjutnya, mohon izin Ibu Ani untuk dapat mengambil tempat kita lakukan sesi foto bersama. Baik, mohon izin, mohon dibantu rekan panitia untuk menata hadiah kepada pemenang 3. Kita masih menunggu siapakah yang menjadi duta bahasa Jawa Timur tahun 2025. Apakah dari tugas ahli atau tugas ada atau tugas aman atau tugas politik. Baik, izin kita serahkan sesi dokumentasi untuk pemenang. Izin saya panggil dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Cukup? Baik, terima kasih dari sini. Selamat mendapat kembali ke tempat. Dan yang pemenang 3 sekarang dapat mengambil tempat. Baik, sudah saatnya guys, kita mengetahui bersama siapa yang akan menjadi duta bahasa Jawa Timur tahun 2025 dan berkesempatan untuk mempresentasikan pidato politik nasional. Dan 1 duta bahasa Jawa Timur 2024, tugas Dana dan tugas Jessica.
saja kami umumkan pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2022. Selamat kepada dokumentasi foto bersama pemenang 2 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah apresiasi untuk pemenang 2 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Izin kami pandu sesi foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima
9 juta rupiah. Analisis silakan mengambil atau bersurat melalui analisis oleh Video Communication and Best Model oleh Presiden 1.300.000 rupiah. Berhasil tersebut oleh kaum dari senilai masing-masing 1 juta rupiah. Dengan unit pemberantasan oleh Presiden 2021 senilai masing-masing 1 juta rupiah. Untuk meneruskan langkah kepemilikan Bunga Nasional tahun 2020